Jadi, pada video kali ini saya akan memulai episode seri belajar pelan-pelan, di mana di seri ini saya bakal bahas sekitar 8 formula, tapi mungkin jadinya 9 sampai 10 video tetap. Itu bakal dibahas secara perlahan. Nah, kali ini kita akan bahas formula yang pertama adalah if formula. Teman-teman juga bisa download file materi ini gratis di link yang ada di deskripsi buat bisa follow kalau mau latihan bareng. Tapi kalau enggak juga nonton juga bakal tetap fun kok materinya. Kita mulai aja. Nah, if or lalu and. Ini tuh formula yang sehari-hari banget menurut saya. Kita sering banget kan kalau kita ke sebuah tempat, ke mall misalnya, contoh di sini ada Planet Sport, dia punya syarat atau pernyataan seperti ini: nikmati diskon 20% untuk pembelajaran dua produk. Sebenarnya kalau kita nggak belajar formulanya atau nggak belajar functionnya, formatnya, kita bisa tentuin. Kita bisa tentuin. Di antara kelima konsumen ini, siapa yang dapat, yang nggak dapat diskon misalnya. Kita lihat nih, nikmati diskon 20% untuk pembelanjaan dua produk. Oke, kita lihat Paes satu item. Dapat apa enggak? Jawabannya enggak. Kalau Rafael dapat, lalu Jenner dapat, kalau Ridonya enggak, lalu ini dapat. Tapi itu kan manual banget. Nah, tapi setidaknya kita sadar bahwa ternyata formula if itu sehari-hari banget. Kalau gitu, sekarang kita baru masuk ke if secara struktur. Secara struktur, if itu, by the way, oh sebelum ke situ, biasanya if itu tuh dipakai untuk dua hal. Satu, entah dia buat kasih syaratnya, sorry, kasih statusnya. Misal ada status sebuah kondisi tertentu jadi 2 sampai 3 grup. Contoh, misal kita punya klasifikasi, let's say orang pintar, menengah, atau orang tidak pintar berdasarkan nilai matematika. Misal ada seperti itu. Itu kan ada tuh, oh kalau 0 sampai, atau gini deh, dianggap mahasiswa yang cum laude kalau apa, di atas 3,5. Itu kan pakai if. If di atas 3,5 dia dianggap cum laude. Kalau enggak dia bukan cum laude. If dia 3,9 ke atas, summa cum laude atau 4 misalnya, sorry. Itu kasih status dari kondisi tertentu. Bisa juga kasih treatment. Contoh, ya sebenarnya habis status di treatment. Contoh, eh, kalau tiket dia bisnis kelas, dia duduknya beda, terus dapatnya makanannya beda dan sebagainya. Kalau dia tiketnya ekonomi, dia dapatnya gini gini gini. Itu kan ada treatment yang berbeda di sehari-hari. Oke, secara konsep, secara function, dia tuh ada tiga struktur. Jadi kalau kita ketik sama dengan if di Excel kita, sedangkan if buka kurung, maka ada tiga, teman-teman. Logical testnya, value if true, sama value if false. Logical test itu bicara tentang syaratnya apa. Apa yang jadi syarat? Kalau memenuhi syarat, apa yang terjadi? Contoh, syaratnya 3,5 tadi. Kalau memenuhi syarat, dia dianggap cum laude. Kalau nggak memenuhi syarat, misal di bawah 3,5, dia dianggap bukan cum laude. Contoh seperti itu. Nah, jadi ada apa? Syarat. Apa yang terjadi jika benar? Apa yang terjadi jika tidak memenuhi syarat? Jadi tiga itu aja. Nah, kalau kita jadikan di formula atau di function, di formulanya kita ketik sama dengan if, akan seperti ini. Apa yang jadi syaratnya? Jumlah itemnya. Jadi if jumlah item lebih besar sama dengan 2, karena 2 aja udah dapat diskon, lebih dari 2 harusnya dapat diskon juga, maka tolong kasih status eh, dapat diskon. Dapat diskon. Kalau enggak, kalau dia enggak lebih besar dari 2, kita kasih status enggak dapat. Oke, kita sampai sini dulu sebelum kita tarik. Kalau dia satu item, memang nggak dapat. Kalau nol item, nggak dapat. Tapi ketika dia belinya 2 item,
dapat diskon. Tiga, dapat diskon. Karena syaratnya minimal dua, dapat diskon. Jadi kalau kita tarik, semuanya udah dikasih status berdasarkan jumlah itemnya. Oke, kurang lebih gitu part yang pertama tuh di if. Kita lanjut langsung di video ini, kita bakal latihan juga teman-teman. Eh, ada juga nih konsep OR. OR ini tuh punya konsep begini. Ketika dia ada lebih dari satu syarat, misal ada dua, salah satu aja terpenuhi, dianggap benar. Salah satu aja terpenuhi, dianggap benar. Ini yang saya state juga di video TikTok atau Reels. Saya ambil contoh waktu zaman kita pandemi. Ketika kita mau naik pesawat, kita punya OR syarat. Nah, salah satu aja, yaitu entah kamu punya vaksin, kamu boleh naik. Tapi kalau kamu nggak punya vaksin, tetap boleh. Tapi kalau punya surat PCR atau antigen, salah satu aja dipenuhi, dianggap benar, baru boleh naik. Itu konsep OR. Nah, kita kalau pakai diskon, semua suka diskon. Lebih gampang nih ya, mungkin ceritanya. Misal kebijakan yang berubah nih. Belanja minimal 2 juta atau jumlah itemnya 3. Jadi nggak 2 juta nggak apa-apa teman-teman. Tapi beli 3 item. Let's say kita beli kaos kaki yang harga 200.000 kali 3 600.000 tetap dapat diskon. Karena kita kuantitinya banyak. Jadi mereka bikin sistem seperti itu. Oke, kita lihat. Ada namanya Tom. Total belanja 1,9. Di bawah, di atas 2 juta nggak? Nggak. Jumlah item satu. Artinya dia nggak dapat diskon. Kita coba manual dulu. Karena gini, di if itu saya yakin teman-teman tuh bisa. Cuma tinggal ngebahasa ini di formulanya Excel aja. Itu yang jadi tantangan ke depannya. Karena di if ini kita main logika banget kalimatnya, main gimana kita memerintahkan ke Excel ini pakai satu formula. Nah, itu tantangannya, teman-teman. Lanjut, Ragnar 2,3. Dapat nggak? Dapat. Walaupun jumlah itemnya tuh nggak memenuhi. Atau kita bikin menarik. Ini J. Belanjanya dikit loh. 1,2 juta dong. Tapi karena dia beli itemnya 4, dia tetap dapat diskon. Dapat, lalu ini dapat, lalu yang ini dapat nggak? Dapat dong, karena 3, 2 juta 2, dapat juga karena 2 juta. Nah, jadi satu syarat aja achieve, dianggap lulus. Gitu ya. Kita kita coba pakai if-nya. Sama nih, if, if. Nah, tapi kali ini perbedaannya tuh di logical task-nya, teman-teman. Di logical task-nya, dia tuh harus pakai namanya OR. Buka kurung. Jadi ada dua syarat kan. Total belanja lebih besar sama dengan 2 juta, kita kunci pakai F4 atau FNF4, koma, logical 2. Oh ya, bisa titik koma juga tergantung device-nya teman-teman. Jumlah item itu lebih besar sama dengan 3, dikunci, tutup kurung. Sorry agak kecepatan, saya coba pelanin dikit. Oke, udah jadi nih logical test-nya. Sekarang, apa yang terjadi ketika dia memenuhi? Artinya dianggap true karena pakai or kalau salah satu terpenuhi. Artinya kalau dia true, kita misal dapat diskon. Kalau dia false, nggak dapat, masih masih nggak dapat gitu. Oke, itu or. Ada satu lagi namanya and. Menurut saya ini tuh kayak dalam tanda kutip agak jahat dia. Artinya semua syarat wajib terpenuhi baru dianggap benar. Contoh, atau baru dianggap lulus. Contoh ketika kita mau masuk kerja atau kuliah ya. Misal, oh syarat minimal, saya di luar negeri, oh, SAT-nya sekian. Saya nggak tahu ya, ada aturannya apa lupa. Misal TOEFL-nya sekian, SAT sekian, dua-duanya terpenuhi, baru boleh masuk. Inggris, gitu-gitulah. Atau kayak di kerja misal, minimal pengalaman 3 tahun. Terus S1. Jadi harus dua-duanya dipenuhi. Ada S1-nya, ada minimal pengalamannya. Kalau dia 3 tahun tapi nggak S1, nggak boleh masuk. Kalau dia S1 tapi belum 3 tahun, nggak boleh masuk. Itu namanya
pakai konsep AND. Let's say ada pernyataannya dua ataupun tiga, tiga-tiganya harus dipenuhi. Kalau dua, dua-duanya harus dipenuhi, baru dianggap benar. Konsepnya gitu. Nah, kalau ini saya ganti, jadi sebenarnya secara formula teman-teman, itu tuh tinggal diganti or-nya jadi AND. Kalau kayak gini, banyak yang nggak dapat diskon. Tuh, semua nggak ada yang dapat. Karena nggak ada yang memenuhi dua-duanya, 2 juta dan 3 item. Jadi yang ini 4 item, kalau saya ganti jadi 2 juta, baru dapat diskon. Kurang lebih gitu ya kalau yang AMD. Kita coba latihan sekali lagi ya. Latihan sekali lagi. Nah ini saya ambil dari Zalora kalau nggak salah. Di Zalora dia bilang, minimal belanja 1,5 juta. Kita abaikan potongannya. Tapi harus kartu kredit Bank Mega. Oke, ini udah Bank Mega, tapi 1,450 juta. Dapat diskon apa enggak? Jawabannya enggak. Karena dia enggak kena yang 1,5 juta. Harus dua-duanya, teman-teman. Harus dua-duanya. Jadi kita bisa kayak gini. Bikin formulanya. If ini lebih dari, kali ini saya nggak reference, saya tulis manual 1,5 juta. Tuh, Wah, enggak. Kita lebih dari sama dengan dia ya. Jadi 1,5 juta kita kasih diskon. Oh, sorry. Nggak boleh logical test. Ingat kan ada dua syarat. Kita bisa pakai and atau or. Kalau konteks ini AND. Jadi saya if buka kurung AND buka kurung syarat pertama ini. Syarat kedua. Syarat kedua. Ini sama dengan eh, mega. Karena penulisan Bank Meganya itu mega aja gitu ya. Kartu kreditnya mega. Kalau dua-duanya terpenuhi baru diskon. Atau kayak kita ya diskon deh. Diskon. Kalau enggak, nah ini saya bikin agak beda. Saya bilang kosongin aja. Petik-petik itu dalam Excel itu atau Google Sheets itu disebut kosong. Jadi petik-petik kosongin aja biar clean. Enter, maka dia kosong. Karena dia nggak memenuhi satu syarat yaitu total belanja. Tapi ketika saya ganti 1,450 jadi 1,550, ini dapat diskon. Oke, kita tarik dulu ya semuanya. Nah, kenapa Bank Mega ini nggak dapat diskon? Karena dia cuma 900.000 si Jenner. Terus kita balik lagi. Kenapa yang ini 2,9 juta paling tinggi nih, tapi nggak dapat diskon? Karena dia pakai kartu kreditnya Mandiri. Kalian pernah kan kayak di mall tuh sering kayak gini, es krim ya Baskin Robin kah apakah misalnya, dia bilang dapat diskon, tapi kartu kreditnya BRI kah apakah beda-beda lah intinya. Eh, Terus ada minimal belanja. Atau kayak di tempat all you can eat, saya ingatnya ada diskon tuh kayak gitu. So, ini tuh daily life kita banget. Tapi gimana tinggal kita mengkomunikasikannya. Nah, ini udah ada isinya. Yang ada isi nanti ini yang saya upload di YouTube yang kalian bisa download juga. Jadi kalau kalian mau latihan bareng ya hapus dulu ya teman-teman. Biar ini tenang aja, tinggal di download lagi. Terus kalau mau lanjut lagi, saya udah ada dua soal nih terkait si kita belajar dari nol ya teman-teman. Kita belajar pelan-pelan dari nol. Saya punya data tambahan tentang film. Enggak, ya random sih datanya. Nah, level 1 sama level 2 ini berhubungan sama if. Nah, kalian bisa coba. Nanti kita main sampai level 6. Tapi kalau mau ke level 6 butuh materi lain. Nanti index, match, XLOOKUP kah, VLOOKUP kah, sama SUMIF, CONIF, semuanya bakal ada di YouTube ini. So, stay tune dan sampai ketemu di video selanjutnya.